Shalom, selamat pagi, kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul pengetahuan akan kekekalan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa baca di Pengkhotbah 3 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian, Ia membuat indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dalam BIMK, firman Tuhan berkata, Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan. Tetapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, yang namanya hari depan bagi kita itu merupakan satu misteri, ya. Ketika kita tinggal di dunia ini, sebenarnya orang ingin mengerti hari depan kita seperti apa. Tetapi rupanya rancangan Allah memang sedemikian itu. Nah, untuk maksud agar manusia dalam hidupnya bisa bergantung kepada Allah, berjalan bersama Allah, dan di situ Allah bisa menunjukkan kasih setianya kepada kita semuanya. Demikian juga hal sebaliknya, seandainya manusia diberikan satu kemampuan untuk bisa mengerti masa depan mereka, saya pikir bukan lagi hal yang baik. Bisa jadi manusia justru tidak mempercayai Allah, atau di situ ada hukum takdir yang berlaku. Jadi manusia bisa berbicara bahwa masa depannya ya karena semata-mata Allah. Karena Allah bisa mengasihi orang, bisa memvonis orang, bisa membuat masa depannya jelek, dan lain sebagainya. Jadi satu hal yang perlu kita pahami, bahwa masa depan adalah misteri. Masa depan di dunia ini adalah misteri, tetapi justru karena itu Tuhan ajar kita untuk kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, bisa bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, apa yang diajarkan firman Tuhan mengenai bagaimana kita menjalani masa depan di dunia ini, atau masa depan kita, di mana kita tidak tahu. Yang pertama adalah bahwa memang kita tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Bahkan untuk menghadapi satu masalah pun, kita tidak tahu persis bagaimana kita harus bertindak, apakah itu sesuai dengan apa yang Allah mau. Tentu kita bisa memilih hal yang baik, tetapi manakah yang sempurna, manakah yang berkenan, itu kita harus belajar sungguh-sungguh. Nah, tetapi ada janji Allah yang menyatakan bahwa Ia menyertai kita dalam kondisi apapun ketika kita menjalani hidup di dunia ini. Sekalipun kita mesti melewati satu proses yang kadang-kadang kita tidak suka atau bahkan merepotkan kita. Nah, dari hal ini kita mengerti bahwa sesungguhnya bagi orang-orang pilihan Allah, apapun yang diizinkan terjadi, tentu bukan karena dosa, bukan karena kesalahan kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, orang percaya, yang diizinkan Allah, itu merupakan bagian dari rancangannya yang mulia dalam setiap hidup kita. Jadi
entah kondisinya saat ini sedang tidak baik, sedang menghadapi persoalan, sedang mengalami apapun, kalau memang itu diizinkan Allah, bukan karena dosa. Itu semua merupakan bagian dari rancangannya yang mulia, yang pada akhirnya membuat hidup kita masuk pada rancangan-rancangan yang Dia sudah tetapkan. Oleh karena itu, kita harus belajar menerimanya dengan sukacita dan bersyukur. Kemudian yang kedua, Tuhan sudah memberitahukan kepada kita kemana dan di mana kita akan tinggal setelah Tuhan datang atas hidup kita, setelah kita harus meninggalkan dunia ini. Nah, jadi perkataan singkatnya adalah memang masa depan itu satu hal yang misteri, tetapi bagi orang yang percaya, ada janji Allah yang menyertai hidup kita senantiasa ketika di muka bumi ini, dan ada janji kekekalan ketika Tuhan hadir dalam hidup kita. Nah, jadi dari pesan tersebut kita akan mengerti hal-hal mengenai rahasia kehidupan ini. Yang pertama adalah jangan menilai hidup ini berdasarkan sepenggal waktu dari jalan hidup yang kita lakukan. Sehingga barangkali kita bisa merasa gagal, frustasi, putus asa, khawatir, takut bertindak, dan lain sebagainya. Tetapi rujuklah pengertian firman bahwa Allah itu setia. Tuhan sediakan upah yang jauh lebih mulia, lebih berharga dari harta di dunia ini. Itu suatu kepastian karena firman berkata demikian. Yang kedua, jangan memutuskan tindakan kita berdasarkan kejadian-kejadian yang kita alami dalam perjalanan hidup ini. Sehingga kita menjadi ceroboh, terjebak dalam ketidakbenaran, dan akhirnya melanggar firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, untuk memperoleh janji-janji Tuhan itu, kita dilatih untuk berjalan dengan iman. Jadi, sewaktu kita belum mengenal Allah, kita menilai segala sesuatu berdasarkan ukuran-ukuran apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Tetapi ketika kita menjadi orang percaya, kita memiliki dimensi yang lain untuk terus percaya terhadap janji Tuhan. Apapun yang kita alami adalah sesuatu yang baik untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, terpujilah nama Tuhan, kita biar dikuatkan oleh firman dan janji ini, untuk kita tidak menyerah dalam kondisi apapun. Karena segala jerih payah yang kita lakukan, segala usaha, segala taat dan setia kita, pada akhirnya Tuhan memberikan janji-janjinya secara sempurna bagi kita orang percaya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengawali doa di pagi hari ini.